Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Renungan Malam. Dan kalian pernah gak sih ngerasain kalau acara-acara yang ada di televisi Indonesia itu sudah menurun kualitasnya, sudah menurun mutunya, dan bisa dibilang kurang mendidik. Tapi tiba-tiba ada sebuah acara yang bikin kita semua terkesima. Ya, apa itu? Mari kita ngomongin tentang Clash of Champions atau COC. Acara kuis yang bikin seluruh Indonesia ngomongin kuis tersebut, dan bahkan lebih besar ratingnya daripada kebanyakan acara-acara TV yang ada di Indonesia. Nah, kita akan ngomong ini kenapa COC bisa sefenomenal itu. Jadi stay tune dan mari kita mulai. Oke, buat yang belum tahu, tapi bisa dibilang semuanya udah tahu ya. Ini adalah Clash of Champions, kuis edukatif yang diadakan oleh Ruang Guru. Acara ini mendatangkan peserta yang berasal dari berbagai universitas di Indonesia untuk bersaing menunjukkan kecerdasan mereka melalui berbagai tantangan akademis. Tapi COC bukanlah kuis edukatif pertama yang diadakan oleh Ruang Guru. Acara sebelumnya, Ruang Guru pernah menyelenggarakan acara mirip-mirip seperti COC, namun pesertanya adalah SMP dan SMA. Dan bisa dibilang kebanyakan dari video-video itu tidak mendatangkan antusiasme seperti Clash of Champions ini. Bahkan dalam 3 tahun penayangan acara-acara yang mirip dengan Clash of Champions tersebut hanya mendatangkan ratusan ribu viewers saja. Beda banget dengan COC yang dalam satu hari bisa sampai menyentuh 1 juta viewers. Fenomenal sekali bukan Clash of Champions ini? Lalu apa sih yang bikin COC ini beda dan lebih terkenal dengan acara game show lainnya di Ruang Guru? Ya, mungkin salah satu hal yang menarik perhatian adalah bagaimana pengemasan poster pengenalan para peserta Clash of Champions. Bisa kita lihat di sana ada nama, ada asal universitas, jurusan, IPK, dan prestasi akademik mereka. Warganet pun langsung terpukau dengan IPK yang bisa dikatakan relatif tinggi tersebut, karena bisa dikatakan IPK tersebut adalah IPK cum laude, yang mana kebanyakan orang yang pernah kuliah pernah merasakan bagaimana susahnya mendapatkan IPK yang setinggi itu. Apalagi isu IPK ini pernah menjadi hot beberapa bulan sebelumnya tentang pemilihan terbesar yang ada di Indonesia ini, dan yang mana salah satu calonnya dikatakan rumornya hanya memiliki IPK sebesar 2, ya ini masih rumor, tapi kita tidak akan membahas itu. Kita hanya akan membahas tentang mungkin ini kemungkinan mengapa IPK itu menjadi salah satu yang menarik di kuis ini dalam game show ini. Jadi jangan dihubungkan dengan hal-hal lainnya. Selain itu, desain posternya juga nggak kalah menarik. Bisa dibilang desain poster yang ada di Clash of Champions itu benar-benar desain poster yang menggambarkan keprofesionalitasan. Warna biru digabung dengan emas yang mendominasi. Desain poster yang ada di Clash of Champions Ruang Guru benar-benar menggambarkan bagaimana orang-orang tersebut terlihat cerdas. Apalagi dengan ditambah dengan IPK asal universitas, yang mana setelah admin riset, anak-anak yang ada di Clash of Champions Ruang Guru itu adalah anak-anak terpilih yang masuk ke universitas-universitas 10 besar yang ada di Indonesia, yang bisa dibilang susah sekali untuk menembus universitas-universitas tersebut. Apalagi ditambah dengan orang-orang yang belajar di luar negeri seperti di NUS, National University of Singapore, NTU, Nanyang Technological University, ada yang dari KAIS, Korean Advanced Institute of Science and Technology, bahkan ada yang dari Oxford, yang mana bisa dibilang Oxford adalah universitas nomor 1 di seluruh dunia selama 8 tahun berturut-turut.
Dan tentunya hal tersebut menjadikan COC ini adalah ajang prestis, ajang bergengsi bagaimana orang-orang pintar bertarung dalam kepintaran mereka. Dan yang paling menentukan adalah episode pertamanya tentunya. Bagaimana cara pengemasan Ruang Guru dalam Clash of Champions ini menjadi sebuah magnet yang begitu luar biasa. Scoringnya keren, kemudian cara pengenalan orang-orangnya keren. Apalagi di tantangan pertama sudah dihadapkan dengan penjumlahan 625 bilangan. Siapa yang cepat, siapa yang tepat akan menjadi pemenangnya. Dan itu benar-benar membuat kita itu merasa tegang dan terbawa dengan game show ini. Apalagi orang-orang Indonesia itu bisa dikatakan alergi dalam tanda kutip dengan matematika, sehingga banyak teman-teman saya yang bilang bahwa matematika itu menyebalkan, kayak matematika itu males, kayak matematika itu apalah gitu. Jadi ketika mereka dihadapkan dengan game show yang menggunakan banyak angka, itu mereka tuh stres. Jadi ketika mereka melihat ada anak yang bisa menjawab dengan benar dan tepat dalam mengerjakan soal tersebut, mereka tuh juga merasa, loh, keren banget nih acaranya. Dan itu juga yang dirasakan oleh admin ketika menonton game show ini. Apalagi ditambah dengan selingan-selingan memasukkan apa kata hati mereka ketika ada di acara tersebut, seperti MasterChef Indonesia, itu bikin game show ini menjadi lebih menarik. Suasana tegangnya dapat, suasana feel relief-nya itu ketika ada yang bisa menjawab itu juga dapat. Ketika ada yang pulang juga dibikin suasana sedih. Jadi game show ini benar-benar sangat luar biasa. Faktor lain yang menjadikan acara ini menjadi salah satu game show yang sangat viral di Indonesia saat ini adalah karena masyarakat Indonesia itu sepertinya rindu akan sebuah game show, akan sebuah acara yang berisi pendidikan. Seperti dulu itu ada yang namanya game show Who Wants to Be a Millionaire. Ya, mungkin ada beberapa yang masih familiar dengan Who Wants to Be a Millionaire, atau bisa dibilang Family 100 zaman dulu. Kemudian masih banyak lagi game show zaman dulu yang benar-benar membuat kita ikut berpikir ketika kita itu nonton. Dan game show yang biasanya dibawakan acaranya oleh Tanto Yahya atau Helmi Yahya itu benar-benar membuat kita itu bikin greget untuk ikut menjawab acara-acara tersebut. Walaupun kita nggak bisa langsung di tempatnya, tapi kita itu mendapatkan pelajaran dari situ. Dan masih banyak lagi hal-hal yang membuat kita itu rindu dengan game show yang seperti itu. Dan masyarakat Indonesia itu sepertinya juga masih sangat jenuh dengan tayangan-tayangan yang ada di televisi Indonesia yang seringkali mengundang orang-orang yang tidak berbobot, orang-orang yang ketika joget viral diundang, orang-orang yang ketika mengatakan inilah itulah viral kemudian diundang, sehingga orang-orang itu tidak mendapatkan aspek pendidikan yang ada di acara tersebut. Dan COC ini menjadi salah satu oase yang mana bisa menggabungkan acara entertainment, acara pendidikan, dan juga acara game show yang menjadikan sangat-sangat fenomenal hingga sekarang. Hal itu bisa dibuktikan dengan follower Instagram dari peserta COC sendiri, yang mana admin sendiri ngikutin Xaviera dari berapa ya, ratusan ribu hingga sekarang sampai 2 juta lebih ya. Dan itu menjadi salah satu fakta bahwa acara ini menjadi acara yang sangat fenomenal, yang bahkan bisa dibilang setara dengan acara-acara fenomenal di Indonesia seperti MasterChef Indonesia atau Indonesian Idol, atau acara-acara fenomenal lainnya yang meningkatkan follower Instagram seperti artis-artis yang ada di acara-acara yang admin sebutkan tadi.
Dan mungkin itu beberapa faktor yang menjadikan Clash of Champions itu menjadi salah satu acara yang sangat luar biasa. Dan sesungguhnya admin sangat termotivasi dengan adanya acara Clash of Champions ini. Dan jika kita melihat komentar yang ada di YouTube-nya atau di Instagram-nya Ruang Guru terkait Clash of Champions ini, banyak orang pula yang sudah termotivasi untuk mau belajar lagi, untuk mau bermimpi lagi. Dan orang-orang ini, anak-anak COC ini memberikan kita harapan baru, bagaimana kita itu bisa bersaing di luar negeri, bagaimana kita itu mau bermimpi lagi untuk bersaing menuju universitas-universitas terbaik yang ada di Indonesia maupun universitas-universitas terbaik yang ada di dunia. Bahkan ada satu contoh di mana Nabil bisa menembus Oxford University. Dan jujur aja admin sekarang menempuh pendidikan S2 dan pengen banget untuk kuliah di luar negeri. Dan kalau kalian lihat komentar-komentarnya yang ada di YouTube-nya Ruang Guru, khususnya yang COC ini, kalian akan mendapati bahwa seluruh kalangan yang ada di Indonesia, dari mulai anak SD, SMP, SMA, bahkan ibu-ibu yang udah tua, bapak-bapak yang udah tua pun komennya sejenis, yaitu memuji bagaimana Ruang Guru ini adalah salah satu inspirasi mereka, dan mereka ingin anak-anak mereka nanti menjadi seperti anak-anak yang ada di Ruang Guru Clash of Champions ini. Dan itu tidak bisa dipungkiri, dan hampir setiap episodenya ada komen-komen seperti itu yang menjadikan kita itu, oh ini adalah oase, ini adalah titik balik bagaimana anak-anak Indonesia semoga bisa termotivasi untuk terus berkembang, untuk terus bisa bermimpi, untuk terus bisa belajar, dan terus meningkatkan kemampuan diri mereka, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri mereka untuk menempuh pendidikan-pendidikan yang terbaik menurut mereka, yang terbaik yang bisa diakses oleh mereka. Dan itu adalah hal-hal yang semoga saja menjadikan salah satu titik balik Indonesia untuk mendapatkan generasi-generasi emas dalam 10-20 tahun ke depan. Dan itu adalah persepsi admin terhadap Clash of Champions ini. Menurut kalian, apakah kalian juga merasa termotivasi setelah menonton Clash of Champions ini? Dan apakah kalian bisa merasakan bagaimana hype yang sangat luar biasa di Indonesia saat ini bisa menjadi salah satu indikator kesuksesan Indonesia di masa depan? Tulis persepsi kalian di bawah. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa pada video berikutnya dan bye-bye.